Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin dan hadirat, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, malam ini menurunkan hujan yang Allah cantumkan bersamaan dengan perintah pertama dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzi la'allakum tattaqun. Habis itu alladzi ja'ala lakumul arda firasha wa anzala lakum minas sama'i ma'an. Allah turunkan hujan untuk menumbuhkan buah-buahan, menyuburkan tanaman sehingga tumbuh buah-buahan, dan kemudian bisa kita jadikan rezeki buat kita makan. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan sehingga kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan yang bermanfaat. Ya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini bisa kita lanjutkan kajian kita. Sekarang masuk pada hadis Arba'in Nawawi, ya. Sekarang hadis ke-12. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis yang ke-12, hadis Arba'in Nawawi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah, sahabat yang sudah sangat dikenal, sahabat Muhajirin yang paling banyak juga meriwayatkan hadis yang paling banyak, Abu Hurairah. Walaupun paling sebentar belajar mulazamah sekitar 3 tahunan bersama Nabi SAW dari Yaman, dan beliau sangat miskin, termasuk ahlus sufah, namun beliau adalah contoh suri tauladan bagi para penuntut ilmu dalam gigih, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ingatlah Abu Hurairah. Qal, dia berkata, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni Islam, termasuk keelokan atau kebaikan Islam al-mar'i, seseorang, termasuk kebaikan Islamnya seseorang, atau termasuk keelokan atau keindahan Islamnya seseorang. Apa itu? Tarkuhu, dia meninggalkan ma la ya'nihi, apa yang tidak berguna untuknya, apa yang tidak bermanfaat untuknya, apa yang sia-sia untuknya. Hadis ini termasuk hadis, contoh hadis bahwa Nabi itu kan diantara mukjizat Nabi apa? Jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Nabi itu kalau ngomong sedikit, simple, tapi dalam, jeru maknanya. Disebut jawami'ul kalim. Dan memang itu memang mudah. Dan Nabi sering begitu. Sebelumnya hadisnya apa? Da'ma yaribuk ila mala yaribuk, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Seperti itulah. Bahasa Nabi itu simple, tapi maknanya dalam gitu. Dan itu yang mudah dihafal, mudah
dihafal, dimengerti gitu. Termasuk hadis ini, hadis yang termasuk jawamiul kalim. Simpel ya. Min husnil islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kan gitu. Ibaratnya termasuk eloknya, indahnya iman Islam seseorang meninggalkan apa yang enggak bermanfaat baginya. Simpel enggak? Simpel, simpel. Tapi hadis ini termasuk hadis ya yang juga bisa menjadikan patokan kita mau lihat baiknya buruknya kita. Kita ini Islam yang baik atau yang buruk tuh kita. Adalah hadis ini. Kalau kita masih repot dengan urusan-urusan yang nggak berguna buat kita di dunia, lebih khusus urusan dunia, kita repot dengan urusan yang bukan urusan kita. Berarti Islam kita itu seperti apa? Kalau orang itu muslimnya dia sibuk dengan dirinya dan kemudian dia sibuk dengan yang bermanfaat, habis waktunya untuk manfaat, berarti dia muslim yang baik. Dan ini tentunya masa-masa seperti ini ada masanya, kadang-kadang Allah kasih nikmat terus. Ada kadang-kadang Allah kasih nikmat, tapi itu Allah cabut. Misalnya penuntut ilmu yang di pondok, itu enak, dia Masya Allah, tapi tatkala masa datang dia punya istri, punya anak, harus kerja kan gitu ya. Itu nanti tantangan tersendiri. Sempatkah mengaji, sempatkah belajar? Subhanallah. Alhamdulillah Allah beri antum nikmat bisa masih mengaji. Semoga ini menunjukkan keindahan Islam kita. Kalimat Nabi SAW, min husnil Islam. Ada kalimat Nabi yang pertama, min husnil, termasuk keindahan seorang. Ini memiliki banyak faedah. Satu, bahwa keindahan, jadi namanya keindahan. Jadi ada Islam tapi ada yang indah, ada yang dirinya itu ada yang bisa maksimal, ada yang kurang itu. Menunjukkan adanya tingkatan di antara muslim, di antara kita, dalam Islam kita itu ada perbedaan dalam sisi keindahannya. Ada yang muslim masih suka urus dengan urusan orang lain tadi, sibuk dengan hal-hal yang berlebihan, hal yang mubah, terus sibuk sehingga dia banyak membuang waktu kan gitu. Ada muslim yang Masya Allah, Allah berikan taufik, taat dia, ngaji dia, sibuk kerja, pulang kerja dia belajar, Masya Allah. Ada muslim seperti itu ya. Ini menunjukkan Islam itu pada seseorang tafawud, bertingkat-tingkat. Maka kita, sabda Nabi ini seperti ini, min husnil Islam, termasuk keindahan. Maksudnya ayo kita berlomba-lomba indahkan diri kita. Kita punya rukun iman, kita punya rukun Islam, kita punya ihsan. Apa ihsan itu? Kan iman dan ihsan itu sebagaimana pohon. Iman itu akarnya, Islam itu adalah cabang-cabangnya, ada nanti dahan-dahannya, ada daun-daunnya memperindah. Itulah ihsan. Kebaikan-kebaikan kita perbaiki, berikan banyak kebaikan biar pohon itu terlihat indah dengan banyak kebaikan, dan itu mempengaruhi iman sebagaimana daun yang rindang, daun yang begitu tebal, enak dilihat dan Masya Allah banyak gemuk daunnya, menunjukkan akarnya subur dan kuat. Berarti kebaikan-kebaikan dalam Islam itu seperti itu. Termasuk kebaikan yang besar adalah meninggalkan apa yang enggak bermanfaat. Kebaikan itu banyak, sedekah juga kebaikan. Senyum juga kebaikan. Tapi ada kebaikan yang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Dan ini berat. Bukan gampang. Lebih gampang orang itu senyum. Kalau ini apalagi zaman sekarang, berat. Semua informasi masuk ke dalam diri kita. Kadang kita tidak ingin tahu, tapi tahu akhirnya. Kemudian yang kedua, bahwa iman itu yazidu wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Seperti itu. Karena tiga tingkat berarti imannya begitu juga, ada naik, ada turun. Tarkuhu ma la ya'ni. Kemudian sabda Nabi mengatakan meninggalkan apa yang enggak bermanfaat.
Ai ma la yahumhu min amri dunya min amri din wad dunya min al aqwali wal af'al. Hal yang enggak bermanfaat termasuk di dalamnya, kata Nabi, maksudnya adalah baik urusan agama maupun urusan akhirat, baik itu ucapan maupun perbuatan. Kok di urusan agama nggak bermanfaat? Ya, semua agama pasti manfaat. Cuman kalau nanti misalnya kita sampaikan dalam agama itu misalnya seperti ini, yang paling gampang, orang itu belajar perlu bertahap nggak Pak? Perlu nggak? Tiba-tiba anak SD masih usia belum tahsin Qurannya belum baik, tak ajari ilmu waris. Bermanfaat gak nih? Enggak. Dia harus belajar bertahap, enggak mudeng, buang waktu. Urusan agama padahal dapat pahala, dapat kok belajarnya. Cuman manfaatnya kurang. Apalagi urusan dunia yang tidak bisa juga bermakna urusan akhirat, agama dan urusan akhir. Kita meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat buat akhirat kita. Yang ini pernah kita bahas masalah wara dalam hadis sebelumnya hadis ke-10 salah. Itu kita bahas. Jamaah rahimakumullah, baik itu perbuatan maupun ucapan. Perbuatan dalam soal dunia banyak Pak. Subhanallah ya. Zaman ini apa di antara ulama mengatakan antara termasuk yang hal-hal yang paling banyak saat ini orang itu ya punya patokan seperti ini kadang-kadang. Yang pentingnya aku sholat. Yang pentingnya aku sholat, gitu kan? Kemudian dia tidak menjauhkan diri dari hal yang makruh. Pokoknya ada nabrak. Ini termasuk hal-hal yang dia nerobos makruh itu. Berarti dia malah yakni Islamnya belum baik. Kita katakan bisa benar kalimat dia yang penting sholat itu bisa benar. Tapi bisa juga salah. Tapi banyak nggak orang berpikiran seperti itu? Ya banyak, karena keawamannya. Sehingga dia nggak belajar. Cuma nanti kalau dikalkulasi, kalau dihisap, masalahnya belum tentu itu kemudian bisa. Masa sholat yang baik itu tanha anil fakhsya wal munkar, butuh belajar, butuh ilmu, butuh benih, butuh pupuk yang baik gitu loh. Iman yang kuat dan sebagainya. Kalau yang penting sholat, tapi kemudian ya, dia akhirnya apa? Fudul mubahat kata ulama. Banyak mengerjakan berlebihan dalam hal yang mubah. Mubah itu boleh nggak? Mubah, boleh nggak? Boleh mubah itu. Tapi berlebihan? Nggak baik. Tatkala seseorang yang meninggalkan yang dia hal-hal berlebihan, berarti dia berusaha mengamalkan hadis min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Sebaliknya orang yang masih pokoknya mubah, harus main bola setiap hari. Dari zaman sekarang ini bapak-bapak juga ada main game setiap hari. Waliyadzubillah. Pulang kerja Pak, Mas pulang ke rumah masih main game. Padahal ya terutama anak Gen Z, anak milenial. Ini pulang masih main game, padahal anak istrinya nungguin ngajak ngobrol, anaknya main sendiri. Akhirnya apa terjadi? Fatherless, motherless. Istrinya sibuk sendiri, anak sibuk sendiri. Terjadi apa? Anak jauh dari kasih sayang orang tua. Akhirnya anak nakalnya luar biasa. Stresnya anak Pak, zaman sekarang Pak. Itu bukan cuma sekedar kayak kita dulu, kita kemudian cari keluar, cari teman. Enggak Pak. Kadang dia di rumah bisa nyilet-nyilet tangannya sendiri. Makanya orang tua harus ngerti. Meninggalkan hal-hal seperti itu. Atau ibu-ibu sibuk dengan drama, drakor. Film-film pendek. Bahkan ngikuti berita-berita yang nggak benar. Kadang-kadang nggak perlu.
berita artis, nanti dicerai, habis itu nanti sidangnya, habis itu guna gini ya diikuti terus. Satu urusannya berapa harus yang diikut? Buang waktu berapa itu? Itu malaya. Yang kedua di antaranya zaman sekarang adalah FOMO, Pak. Tahu FOMO, Pak? Ini kalau jenengan mungkin kayak nggak tahu, Pak. Ini anak Gen Z ini. FOMO tahu ya? Nah, anak Gen Z ini. Apa FOMO? Ikut-ikutan, Pak. Anak zaman sekarang, Pak, bener. Hadis Nabi ini zaman sekarang kerasa banget. Kita itu nggak pengen sibuk dengan itu, tapi dengan sendiri tersibukkan. Itu kita. Bagaimana yang sengaja menyibukkan dengan yang tidak bermanfaat. Anak zaman sekarang tuh, followernya siapa yang paling banyak, itu yang diikuti. Yang lama-kelamaan, tingkat kebenaran itu ada pada followers yang banyak. Pokoknya apa yang disampaikan followers itu banyak, penontonnya banyak, subscribernya banyak, oh iya ini yang benar, ini salah. Berita ini yang benar. Ini anak zaman Gen Z begitu loh. Dibawa ke sana. Benar-benar FOMO, ikut-ikutan. Habis itu di antara ikut-ikutan apa? Malayakni juga, itu termasuk malayakni. Zaman sekarang itu seperti itu. Suka ikut-ikutan apa yang viral. Apa yang viral diikutin biar dapat AdSense yang banyak. Seperti itu, malayakni. Kadang-kadang wal'iyadzubillah membahayakan. Zaman sekarang. Tidak kerasa. Di sini saya sampaikan ini karena memang harus disampaikan biar jenengan paham juga bahwa praktek min husnil Islam itu benar-benar zaman sekarang kerasa. Kita ini loh yang sibuk kerja, pengennya habis itu ini. Nggak bisa, Pak. Media kita itu sudahlah, jangan ikuti berita-berita. Kadang-kadang kita nggak ikuti loh. Kita dapat info. Itu termasuk malayakni. Termasuk malayakni. Ya, saya juga lagi, mohon maaf ya, terlepas dari, bukan mendukung, tapi jamaah Facebooker ya, dengan kesalahan seorang ustadz. Lagi berapa ini? Saya nggak boleh sebut namanya, lagi rame meditasi. Rame kan? Hal seperti ini, Pak, kadang bukan kapasitas kita. Ini sudah di follow up di Facebook sebagainya, pada akhirnya kadang-kadang Anda melihat agak sedikit sesuatu yang berlebihan gitu loh. Bukan berarti mendukung ya, tidak mendukung ini. Ini hanya mengingat sisi lain, saya ambil sisi lain. Kita tuh, apalagi kemudian yang kecuali kalau yang itu kita cukup, ternyata ustadz senior menyampaikan begini, ya sudahlah. Kita tawakuf. Kita kemudian sudah kita berita. Tidak usah kita ikutan menggiring opini. Dikait-kaitkan lagi dengan kasus, mohon maaf, istri dua sebagainya. Pada akhirnya kadang-kadang berlebihan. Memancing orang-orang yang tidak mendukung, makanya, wah iya itu betul kan? Saya bukan mendukung, tapi ingin menyampaikan, ayo kita di mana kapasitas kita gitu loh. Kalau kemudian bukankah kita nanti akan ditanya oleh Allah, segala semuanya kita ditanya. Termasuk ini kita melakukan hal-hal yang kita kadang-kadang debat, masalah politik, marah, masalah yang nggak perlu kita komentari. Banyak banget malayakni yang masuk dalam rumah kita itu. Sedangkan padahal apa kata Nabi? Ihris ala mayan fa'uk. Kita semangat apa yang bermanfaat buat kita. Udahlah, urusan kita yang sekarang ini apa yang bermanfaat. Gitu doang. Selamat kita, Pak. Kalau memang bukan urusan kita, nggak usah. Misalnya ada kita di kajian begini, mungkin ada yang ditelepon keluar kan? Simpel banget itu. Terus agak kayaknya kok kita kepo. Apa mau ngangkat telepon? Ini apa? Kita tidak perlu nanya enggak? Enggak perlu urusan dia. Selamat kita tuh tidak mendengar. Kalau kemudian nanti dia cerita, dia kepada kita setelah kajian, kita dengerin, perlu kita komentarin, perlu kita kasih masukan, kita kasih masukan kalau kapasitas kita. Kalau tidak perlu.
Coba diperlukan apa yang bukan urusan kita, apa yang nggak bermanfaat. Lebih banyak yang kita lakukan di dunia atau yang tidak? Banyak yang kita lakukan atau yang tidak? Banyak yang tidak kita lakukan, kita terabai. Padahal Pak, saya mau sampaikan dari nasihat dari Syekh Sulaiman Ruhaili. Saya pernah mendengar nasihat beliau. Demi Allah, kata beliau, wallahi la ilaha illa ghairu, kata beliau. Ma min ahadin mundu wiladatihi wa huwa fi ta'atillah wa la yanqati hatta yamut. Kata beliau. Barang ada di antara kita mungkin yang seseorang dia semenjak dia lahir, ket bayi, bahkan seandainya ket bayi, sampai dia wafat, sampai tua, sampai wafat, dia selalu beribadah kepada Allah, tidak pernah terputus. Full 24 jam ibadah. Ini seandainya ada loh ya. Sampai dia wafat, dia full ibadah. Waktunya habis untuk ibadah pada Allah. Ini saja kalau ada orang begini, dia tidak bisa, masih belum bisa menunaikan sempurna hak-haknya Allah. Dia tidak bisa membayar segala nikmat yang Allah berikan kepada dia. Belum bisa. Itu kalau begitu. Apalagi kalau kemudian sibuk dengan yang tidak bermanfaat. Lebih lagi. Cuman Allah itu maha sayang dengan kita, Pak. Bu. Jam ibu-ibu yang di belakang. Allah sayang sama kita. Allah menerima. Allah ridha dengan amal kita yang sedikit ini loh. Allah ridha. Allah sayang sama kita. Padahal nanti kita itu akan ditanya. La yazalu qadma 'abdin hatta yus'al. Tidak akan bergerak kakinya hamba itu di hadapan Allah, enggak akan bergerak sampai dia ditanya beberapa 4 hal. Di antaranya an umrihi, usianya. Fi ma afna, buat apa dia tunaikan? Usianya habis. Kadang-kadang enggak bermanfaat. Buat apa ditunaikan? Padahal ajal akan menjemput kita kapanpun. Mungkin sekarang, mungkin kita nggak bisa berdiri habis ini. Wallahu a'lam. Sudahlah, dunia itu urusan dunia, wabil khususan dunia. Dunia itu sedikit. Qul mata'ud dunya qalil, kata Allah. Kabarkan ya Muhammad kepada umat Islam, mata'ud dunya, kesenangan dunia itu qalil, sedikit. Sedikit, wallah sedikit. Apa yang Allah berikan kepada manusia, di mana manusia itu menganggap, aku kaya, paling banyak top makotot, semua manusia melihatnya banyak hartanya. Itu termasuk sedikit, kata Allah. Sedikit. Seandainya pun Allah kasih kepada seorang begitu, tetap sedikit. Nabi musuh mengkabarkan kepada umatnya sedikit. Qul mata'ud dunya qalil. Sedikit. Apa yang Allah berikan kepada kita itu sedikit. Dan apa yang tersisa dari kita itu seandainya kita wafat, masih ada harta kita, itu sedikit. Ngapain kita sibuk dengan hal yang gak bermanfaat? Gak bermanfaat. Perlu kita ngasih nasihat ini perlu min husnil Islam. Biar kita juga tidak terlalu mengebu-ngebu. Dengan dunia, arus dunia, minggirlah sebentar. Ngaji. Minggirlah sebentar. Salat. Minggirlah sebentar. Biar gak terlalu ngebu-ngebu kita. Akhirnya kita melakukan hal yang gak bermanfaat buat akhirat. Kita sibuk dengan dunia. Fattaqullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah dalam urusan ini. Tarkuhu ma la ya'ni. Baik itu masalah makruh, apalagi yang muharramat. Mubah saja suruh tinggali. Inilah hadis yang nomor 12.
faedahnya ya adalah ini nasihat buat kita untuk jangan terbuai, untuk poinnya adalah hendaklah manusia punya jadwal yang pasti, punya kesibukan pasti, dan itu dipastikan bermanfaat. Karena kita tidak punya kesibukan, yang memilihkan kesibukan itu adalah syaitan. Wabil khusus di jam-jam yang memang kita longgar. Wabil khusus. Kadang kita itu kalau kita sibuk kerja oke lah, tinggal menguruskan niat gitu kan. Pulang kerja longgar nggak? Harusnya istirahat. Cuman kadang-kadang kita akhirnya yang paling banyak masuk Pak dalam urusan kita saat ini yang bukan urusan kita. Handphone. Jadi benar-benar nih kita gunakan nih. Saat ini yang paling banyak, kalau dulu itu orang pas arisan, dapat iftar, akhirnya dia bukan urusannya, sibuk dengan yang, ya, atau main, ya, ada pemain bola, anak-anak suka main bola itu kan. Kalau udah main bola Pak, liga ini, dulu. Kami dulu, anak ini Pak, hobi bola Pak. Masya Allah, alhamdulillah lah, tapi Allah menyelamatkan Pak. Itu kalau udah sibuk bola Liga Inggris, nanti yang ini, itu satu permainan bisa 90 menit Pak. Mungkin kalau hari itu ada tiga tontonan, Liga Indonesia juga main, apalagi Indonesia lawan Malaysia. Itu 90 menit kali 3 aja Pak. Berapa Pak? Kali 3? 270 menit. Berapa jam itu? Belum habis itu nonton, lihat dong pemainnya Indonesia lagi viral siapa ini? Diikuti siapa, mana rumahnya, mana ininya. Itu kalau main Indonesia pemain luar negeri, diikuti. Satu urusan itu Pak, habis banyak. Makanya handphone. Ini kan kalau orang hobi bola, yang gitu nggak bermanfaat. Kalau orang hobi yang lain-lain, waduh. Pada ikuti kisah-kisah, story-nya orang, gak bermanfaat banget. Masih banyak histori dalam Quran, kisah Ashabul Ukhdud, Ashabul Ukhdud, Ashabul Kahfi. Masih banyak yang perlu kita baca loh. Bagaimana, apalagi kisah Nabi Muhammad, mulai Nabi lahir sampai wafat, bagaimana perjuangannya, itu berjilid-jilid. Mending kita habiskan ke situ gitu loh, dibandingkan ke yang seperti itu. Buka HP, cobalah cek kajian Ustadz siapa, kisah Nabi Daud, ada kajian Ustadz Fadlan juga tentang kisah-kisah para nabi, ada Ustadz Khalid, sila, mending buka itu. Ustadz gak seru, itu masalahnya. Kalau kita itu punya daya tarik dengan Islam, dengan kisah yang benar, dan insya Allah seru Pak, dengerin aja. Hanya kita belum terbiasa ceritanya pakai riwayat dari sahabat ini gitu kan, nggak terbiasa. Kita tuh terbiasa didongengin alur ceritanya gini, nggak pakai riwayat. Itu kita baru bilang, enak ini. Itu masalah belum terbiasa. Tapi kalau kita udah terbiasa baca itu dengan riwayat, baca kitab ini, hadis ini, macam gini, kita kemudian lihat tontonan yang tidak ada riwayatnya, nggak pakai hadis, apaan sih? Benar nggak Pak? Seperti itu kita akan merasakan. Kok gini ya ngajinya ya? Itu tinggal masalah kebiasaan. Kita filter. Itu sudah mati otomatis Pak. Ya, sehingga kesimpulannya kita punya kesibukan. Itu kesimpulan utama. Wabil khusus zaman ini terlalu banyak urusan. Zaman dulu belum tentu kita tahu berita. Zaman sekarang semua berita. Facebook ada beritanya, IG ada berita, TikTok ada berita. Masya Allah, Allahumma sallimna. Itu hadis yang kesini. Langsung saja kita ini jangan ya, tinggalkan apa yang nggak bermanfaat buat Islam kita. Perindah Islam kita dengan melakukan yang bermanfaat. Hadis yang ketiga, 13 sekarang. An Abi Hamzah
Anas bin Malik radhiyallahu anhu qadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam halin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari sahabat Abi Hamzah, kunyanya Abu Hamzah, namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang juga memiliki banyak keutamaan, memiliki kisah yang juga menarik. Ibundanya bernama Ummu Sulaim. Anas ini orang Madinah. Oh, berarti Ansor. Anas bin Malik usianya saat itu 10 tahun, sama ibundanya dibawa ke hadapan Nabi SAW. Dan ibunya mengatakan, hadza ibni Unais. Ini anakku namanya. Kan kalau Anas itu, ya Unais itu Anas kecil. Ini anakku Anas kecil. Dihadiahkan untuk Nabi, biarlah membantu Nabi. Sehingga Anas itu bersama Nabi, membantu Nabi selama Nabi di kota Madinah sampai Nabi wafat. Anas bin Malik. Jenengan sama, kemudian Nabi mendoakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fihi. Ya Allah, berkahi ini Anas. Karena ibunda minta. Dan ini adab juga. Gak masalah kita kepada Ustadz. Ustadz tolong doakan anak saya. Dan Ustadz mendoakan. Jangan malu didoakan, kita doakan. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'ala gitu. Salam. Ini bunda minta, Nabi tolong doakan, sama Nabi doakan. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak-anaknya dan berkahi dan masukkan ke surga. Allah kabulkan doanya Nabi SAW. Anas itu sahabat yang paling terakhir wafat. Wafatnya di zaman tabi'in. Usia 100-an. Anas itu termasuk yang menguburkan, kata beliau, aku dengan tanganku mengubur, aku punya anak dan cucu, anak-anaknya anakku cucu, dan aku kuburkan mereka lebih dari 100. Anaknya wafat duluan, cucunya wafat duluan dibandingkan Anas, berkat doa Nabi. Berkat doa Nabi. Kemudian Anas bin Malik juga didoakan kaya sama Nabi. Waqsir ma'lahu. Anas punya kebun. Orang kebun kurma itu biasanya orang itu panen setahun sekali kalau kurma itu. Anas setahun dua kali. Ini karena doa Nabi SAW. Itu faedah yang Masya Allah. Tapi ada yang lebih besar faedahnya. Anas 10 tahun diberikan kepada Nabi. Anas adalah seorang sahabat dari kaum Ansor yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Berkat dampingi terus, Pak. Jadi banyak tahu info. Pas kebenaran Anas yang pintar gitu, Pak. Alhamdulillah. Dan semangat. Anas adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kaum Ansor. Tapi kalau dari para sahabat secara umum, Abu Hurairah. Hadis Anas, khadim, ada pembantu Nabi. Anin Nabi SAW qal, la yu'minu, tidaklah beriman, kata Nabi. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta sampai yuhibba, dia mencintai akhi kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, dibandingkan dirinya dalam hal kebaikan. Saya garis bawahi, Pak. Ikhwan wal akhwat, dalam hal kebaikan. Maksudnya begini, banyak orang menerjemahkan seperti ini. Tidak beriman seseorang sampai dia itu mencintai dirinya sebagaimana dia mencintai orang lain, sebagaimana dia mencintai diri. Ini terjemahan tidak tepat. Saya kalau di Google, di kitab-kitab, buku-buku, terjemahan seperti ini. Tidak mungkin, Pak, jenengan cinta diri jenengan kepada orang beriman lain seperti jenengan mencintai diri. Tidak bisa. Susah itu. Ternyata dalam Musnad Imam Ahmad, la yablughu ahadun haqiqatal iman. Tidak akan sampai, riwayat lain dalam Musnad Imam Ahmad, tidak sampai hamba itu
hakikat keimanan. Hatta yuhibba linnasi ma yuhibbu li nafsihi fil khair. Oh kama Rasulullah. Sampai dia itu mencintai semua manusia sebagaimana dia mencintai dirinya tatkala dia dapat kebaikan. Maksudnya gimana? Misal ada seseorang dapat kebaikan, dapat mobil, dapat ilmu, dapat hidayah. Dia pingin orang itu juga dapat hidayah gitu loh. Maksudnya hadisnya seperti ini. Dia dapat hidayah nih, dapat kebaikan kan? Dia pingin orang lain juga dapat kebaikan. Itulah. Dan itu kalimat la yu'minu, tidak beriman, itu maksudnya derajat keimanannya. Bukan dia tidak beriman dianggap kafir. Setiap hadis-hadis yang mengatakan la yu'minu ahadukum, Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa bab Kitabul Iman, masalah ini beliau mengomentari sebuah kaidah. Tidak ada apabila ada sebuah hadis yang la yu'minu, tidak beriman, maksudnya bukan kafir. Langsung bilang begitu. Tetapi biasanya ada sesuatu yang wajib yang dia tidaklah lakukan sehingga kesempurnaan imannya berkurang. Itu maksudnya Nabi. Sekali lagi, ada sesuatu yang wajib dia tidak lakukan sehingga kesempurnaan imannya berkurang. Misal dalam konteks ini, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap iman. Atau misalnya la amanata, tidak la yu'minu ahadukum man la ya'mana bi. Man la amanata, ya, tidak beriman seseorang yang dia tidak amanah. Amanah hukumnya apa, Pak? Wajib. Kalau dia enggak melakukan, berarti imannya berkurang. Itu maksudnya. Atau la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi, bukan la yu'minu ahad. Atau hadis masalah tamu itu, Pak. Seseorang tidak beriman kata Nabi sampai tetangganya itu aman dari keburukannya. Maksudnya apa? Kita berbuat baik sama tetangga itu wajib gak? Wajib, sampai malaikat Jibril mendakwahkan, menyampaikan kepada Nabi, ka'annahu yuras. Kita tuh selalu berbuat baik sama tetangga, seakan-akan tetangga itu nanti mewarisi harta kita. Itu wajib. Tatkala Nabi mengatakan tidak beriman, itu bukan karena dia kafir, tapi ada kewajiban yang tidak dilakukan. Termasuk di sini la yu'minu ahadukum, maksud tidak beriman. Maksudnya apa? Tidak sempurna keimanannya. Berarti itu orang itu harus tatkala dia dapat kebaikan, baik urusan di agama, urusan hidayah misalnya. Jangan pelit, Pak. Kita sampaikan ilmu kepada tetangga kita, kepada orang. Jangan pelit. Ketika kita tadi loh, jenengan ibu-ibu pulang ke rumah, Bu, cerita ke anaknya, mau ustadznya ceramah, Masya Allah enak faedah. Jenengan ceritakan kan jenengan, walaupun tidak satu jam jenengan ngomong, 1-2 kali kalimat faedah tadi misalnya. Dunia itu cuma sementara kesenangannya. Itu menunjukkan kita tuh peduli dengan orang lain, biar orang itu mendapatkan kebaikan. Tatkala kita punya sifat seperti itu, berarti iman kita bagus. Tapi kalau kita nggak punya seperti itu, ya sudah, masuk dalam di sini. La yu'minu ahadukum. Harus kita punya seperti itu, jiwa-jiwa seperti itu. Pun dalam hal dunia, saudaraku seiman, mungkin dalam hal akhirat, oke. Hal dunia, termasuk dalamnya apa? Kadang tuh orang itu mau tahu, kok jenengan kok sukses toh? Rahasianya nopo? Boh, angel iki. Aku mbiyen wis uji coba setahun iki ramuan iki gak oleh tak sebarno. Nah. Tapi kalau saya ingin nyebarkan, ya kalau saya pribadi saya tidak cocok. Wallahi seandainya orang itu menyebarkan sak rumuse, misalnya tukang masak, sak masakane, sak dotele semua, sak diajari. Alalah, wong tangan beda tangan, bumbune podo, alate podo, rasane beda. Gitu, Bu. Alatnya sama. Sama. Produknya sama. Caranya masak sama. Marketingnya sama. Yang jualan beda, rezekinya beda.
Apa sih kalau masalah kita sebutkin rahasianya begini nih? Teman minta info, di mana antum ambil barang ini? Oh, di sana. Secara hukum boleh-boleh aja, Pak. Jenengan pelit yang bayar loh. Oh, aku mbiyen iki. Jadi harus apa? Secara bisnis. Oke, boleh. Ada fee-nya, jenengan bikin ramuan. Oke, kalau gitu ikut di sana. Tapi apa salahnya kalau jenengan itu ceritakan? Ini termasuk nus. Nus itu berbuat baik kepada orang sama-sama manusia. Nus namanya. Enggak apa-apa. Jenengan sampaikan itu demi Allah, jenengan sampaikan informasi bagaimana sukses ramuannya, informasinya ambil di sini. Enggak akan mengurangi rezeki jenengan. Demi Allah, enggak akan mengurangi rezeki jenengan. Pun sebaliknya, enggak akan juga mengurangi rezeki orang tersebut. Beda tangan, beda rezeki. Sehingga janganlah pelit-pelit kalau temannya nanya informasi tentang bisnis. Kalau emang bayar, ya dalam bisnis masih hukumnya boleh. Kalau itu emang jenengan yang penelitinya kan gitu kan, dapat fee boleh. Kalau dia mau kerjasama silakan bayar. Tapi kalau cuma nanya, dapat informasi, toh belum tentu dia juga akan mengerjakan apa yang jenengan kerja. Kan ada orang yang pengen tanya. Tidak usah pelit, sampaikan saja. In qadarullah, dia bikin yang sama dengan cara yang sama. Tatkala seseorang itu ekonominya bisnisnya agak kemudian jatuh, bukan karena sebab dia beritahu, Pak. Tapi memang pasti ada dosa-dosa atau ada perbuatan-perbuatan yang akhirnya Allah cabut nikmat. Itu imannya seorang mukmin begitu, Pak. Tapi kalau bagi pembisnis yang nggak ngerti iman begini, nggak masuk, Pak. Yuk kayak iso ngono. Kita ngomong iman. Saya ngomong imam. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita ngomong ini. Kita ngomong hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma yuhibbu li nafsi. Lil khair, pada kebaikan. Atau seorang santri, mahasiswa, pelajar. Biyen, Pak, kadang-kadang tuh ada zaman kita itu di sekolah paling pinter. Dijaluk catatannya, mau. Ada nggak begitu? Nggak mau catatannya dia diminta pena kita sinau tenanan terus nyatet deh. Enggak catatan saya ulangannya podo nilainya api. Saya berlomba dapat nilai bagus. Dijaluk catatannya mau. Jangan begitu. Kata orang nggak boleh deh ya, gitu kan? Ya kita catat ilmu, orang minta, kasihkan. Beda kalau ujian, nggak boleh. Kalau belajar, kasihkan. Di Madinah itu saya mendapatkan hal-hal ini, Pak. Antik, Pak. Masya Allah. Di Madinah tabarakallah ya. Mahasiswa itu, dan itu berfaedah buat seperti saya, tipe seperti saya. Saya itu nggak bisa, Pak. Dan kebanyakan orang Indonesia itu nggak gampang begitu. Syekhnya menjelaskan, kita sambil nulis. Susah, ya? Kita Ustadz menjelaskan kita sambil nulis pakai bahasa Indonesia. Kadang-kadang yang masih banyak yang ketinggalan belum terus. Apalagi syekhnya ngomong pakai bahasa Arab. Ngomong hadis, kadang hadis cuma sahabatnya. Oh, hadis ya. Gitu. Ngomong Quran, kadang kita nggak, itu ayatnya yang mana kalau nggak hafal Quran. Itu, bingung itu. Kita nyatet, nggak nutut, Pak. Dan saya merasakan. Sehingga saya itu kalau dulu belajar gitu, Pak, di sana, pas belajar, alhamdulillah. Saya ada kitabnya, saya perhatikan benar. Saya paham benar. Nyatet sebisanya. Kemudian kalau enggak bisa, mau 3 setelah itu kadang-kadang, pokoknya 2 bulan, 3 bulan itu biasanya, sebelum ujian itu, insya Allah, alhamdulillah, ada mahasiswa-mahasiswa yang baik sekali. Yang dia mencatat setiap hari, dan catatannya lengkap. Kemudian catatan tersebut diketik, kemudian difotokopi, ditaruh namanya khidmatut thalib. Yang itu ada fotokopian juga. Jadi kita tidak datang, Syekh Mustawa 5 fikih Syekh ini, ada enggak ringkasannya? Oh ada, dari Fulan bin Fulan. Orang Indonesia ada dulu usul fikih, namanya
Awang itu orang Indonesia, usul fikih. Ustaz Awang kan S2-nya di Malaysia kalau tidak salah. Angkatannya Ustaz Yasir kalau tidak salah. Adik kelasnya atau ya? Saya lupa. Adik kelasnya kayaknya. Indonesia juga ada, tapi nggak banyak Pak. Tapi orang Yaman bisa begitu. Faedah Pak. Faedahnya bagi saya Pak. Alhamdulillah. Pas mau ujian kan, saya punya catatan. Pasti kurang kan? Tinggal khimak thalib, dapat catatan, dilengkapi mana yang kurang. Tapi kalau nggak paham, ya ribet juga. Kita mau bawa, jangankan catatan orang, catatan sendiri aja kalau nggak paham, habis dulu lupa. Ya harus paham dulu. Makanya anak itu di kelas mengutamakan paham. Saya nggak pernah keluar ke kelas kecuali harus paham. Itu sudah jadi standar saya keluar kelas harus paham dulu, baru saya belum paham. Teman-teman istirahat, ya saya nanya teman saya dulu. Saya paling pintar mau. Saya tahu aku mau mudeng loh. Palingan 1, 2, 4, mungkin cuma 3 permasalahan, 2 permasalahan, atau 1 permasalahan. Udah. Kalau catatan, pasti banyak mungkin. Nanti aja bisa disalin di rumah. Yang penting paham. Itu Masya Allah Pak, faedahnya besar. Jariyah juga enggak? Jariyah, jangan pelit. Jangan pelit. Di zaman Nabi SAW, Umar bin Khattab itu punya tetangga. Tetangganya itu, ya, para sahabat itu dulu wahyu, awal-awal wahyu. Wahyu itu awal-awal itu sehari bisa berapa kali. Kemudian setelah itu tadarus, ya, agak dijangka waktu gitu, okay? Jadi belajar kepada Nabi, ada wahyu yang turun disampaikan. Nanti sahabat ini nyampaikan kepada sahabat lain, begitu. Ya, sampaikan kepada yang tidak hadir. Umar bin Khattab datang ke Nabi, tahu Umar bin Khattab nyampaikan tentang tetangganya. Pas Umar bin Khattab kerja, tetangganya yang datang, tetangganya kepada Umar bin Khattab. Jadi ilmu tersampaikan. Tatkala teman kita saat ini mungkin karena hujan gak hadir, ketemu besok. Ya pas ngobrol, pas ngopi. Ini kajiannya hadis ke-12 loh. Yuk, enak masalah iki loh. Bisnis sih ya penting, tapi termasuk iman kita itu bagus ya, atau termasuk apa? Kita itu iman kita baik, peduli dengan orang lain kita kebaikan. Katanya tidak beriman, maksudnya tidak sempurna. Jadi orang nanya bisnis, ya harusnya kita beritahu. Itu kan simple. Oh iya. Jadi orang tertarik. 1, 2, nggak usah setengah jam, jangan mengharap 1 jam jangan ceramah lagi. Enggak, 1, 2, 4, 1, 2 kalimat yang bisa hadis doif, balighu anni walau ayat. Hadis doif, tapi maknanya benar. Sampaikan walau 1 ayat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Bukhari. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di dalam masalah ini, ya, sekali lagi tidak beriman seseorang sampai dia itu ya cinta pada dirinya, sebagaimana dia cinta kepada orang lain, sebagaimana dia cinta pada dirinya tatkala dia mendapatkan kebaikan. Aku senang. Tatkala ada teman saudara Muslim mukmin nggak dapat kebaikan, dia sedih, begitu. Ini seperti hadis apa? Al-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'du. Kata Nabi SAW, mukmin itu seperti satu bangunan. Nabi mencontohkan seperti ini. Satu saling menguat. Ini yang susah Pak, dilepas Pak. Gitu. Saling menguatkan, satu masuk satu lain. Seperti bangunan kokoh. Bangunan itu satu aja cara ngitungnya salah. Kudune wesine sakmene dikurangi. Bahkan nemen ambruk mboten. Ambruk padahal cuman 1 part. Sebagaimana sepeda. Oh, sepeda ya sepele. Jenengan semanggap nama ban itu wonten apa? Pentil nggih. Pentil niku cuwilik niku lho. Pentil niku. Alah, tuku ya kadang-kadang sak jam sak niki PN le. Dulu beli 500 rupiah itu dulu salah. Pentil niku nggih. Wonten. Tapi gak enak pentile. Nggak ada pentilnya. Jalan nggak sepeda itu? Mau harganya ratusan juta ya gak jalan Mas. Lah gitu Pak. Bu,
Boten laku. Boten saged didamel. Alam gimana tak bisa? Long pada dalam pentil. Seperti itulah. Gambaran mukmin itu seperti itu, saling kuat menguatkan. Kuat menguatkan itu dengan apa? Kebaikan. Bagi share kebaikan. Share kebaikan. Punya Facebook, share kebaikan. Tapi ini ngomong lagi fikih dakwah. Ini masalah fikih. Ojo, jangan kita itu semua pokoknya hadis Nabi sampaikan semuanya. Bener Ustaz. Masalahnya kadang-kadang orang itu belum waktunya tahu tentang itu. Dakwah itu bertingkat-tingkat. Kita harus ukur, Pak. Kira-kira sing tak sampai no iki orangnya nentang gak ya? Gitu loh. Penting gak iki? Manfaat gak ya? Manfaat. Tapi nerima gak ya? Gitu diukur. Oh ini insya Allah aman lah. Oh ini tidak aman. Bukan berarti nggak di-share. Belum waktunya. Itu ada dalam fikih seperti itu, fikih dakwah seperti itu ada, Pak. Ya orang tuh diajak bab sholat dulu, bab kebaikan Islam, dikenalkan keindahan Allah gitu. Saya mau sampaikan kisah usul salasah nih. Usul salasah kitab sepele nggih. Menurut orang kan gitu, kecil, cuman matan usul salasah. Tapi jenengan semerap boten. Asal usul penulisan usul salasah itu. Saya cerita, Usulus Salasa itu dialah kitab kecil yang membangun negara Saudi Arabia. Negara Pak terbangun dari kitab Usulus Salasa. Ceritanya adalah anaknya raja pertama itu kan Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Abdul Aziz bin Saud kebalik. Kemudian itu yang pertama berdakwah dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian tatkala beliau wafat, dia itu dari Dir'iyah ya, dari sebuah wali kota di Dir'iyah, sebuah kota kecil saja. Kemudian pada akhirnya cocok dakwah, akhirnya gandengan Syekh Muhammad bin Wahab digandeng dalam masalah dakwah itu tauhid dari istrinya dulu yang pertama. Istrinya Abdul Aziz bin Al Saud. Itu kakeknya raja-raja zaman sekarang, raja Saudi ya. Nah, punya anak namanya Muhammad. Setelah wafat punya anak namanya Muhammad. Itu menulis surat menyampaikan kepada Syekh Muhammad bin Wahab, tolong bikinkan sebuah ringkasan tentang akidah muslim. Muslim kudune piye toh? Gitu loh. Muslim kudune piye toh gitu kan gitu. Ringkas mawon. Ditulislah sama Syekh Muhammad Usulus Salasa. Ternyata tujuan beliau ini nanti tulisan akan disebarkan ke seluruh penjuru Saudi di masjid-masjid. Masjid-masjid itu yang mengimami kan dari Saudi, dari pemerintah kan digaji tinggi, sama pemerintah kan digaji. Nanti akan disuruh perintahkan makmum itu diajari usul salasa, didoktrin niku. Gimana doktrinnya? Ditanya itu mereka jamaah, yang imamnya itu. Ini suruh penjuru Saudi loh ya. Awal-awal seperti itu. Man rabbuka? Rabbiyalah. Man Allah? Siapa Allah itu? Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa ma'budin siwa. Mad dalil? Alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa Allah? Siapa Rabbmu? Allah. Apa itu Allah? Allah itu yang menciptakan aku, menciptakan semua manusia, yang memelihara aku, yang beri rezeki aku, tidak boleh menyembah kecuali hanya Dia. Gitu. Itu. Apa dalilnya? Alhamdulillah Rabbil alamin. Madinuk, apa agamamu? Islam. Mahwal Islam? Al-istislam bitauhid wal anqiyat bitta'ah wal bara'atu bil syirki wa ahli. Itu. Apa itu Islam? Islam itu pasrah, manut kepada Gusti Allah dengan tauhid dan tunduk dengan ketaatan dan berlepas diri dengan ahlu syirik. Oke. Man nabiyuk, sapa nabimu? Nabiullah Muhammad. Man huwa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, sampai bin Kilab. Diajari. Ma haqquhu? Apa haknya?
Ta'atuhu fima amar, wastinabu fima amar, wastinabu ma naha anhu wa jazar, wa alla yu'badallahi illa bima syara'. Taat sama Nabi. Apa yang dijauhi, kita jauhi. Kita tidak menyembahnya kecuali dengan cara beli apa yang beliau syariatkan. Itu 3 poin itu, Pak. Setiap waktu, setiap hari pada subuh atau duhur disampaikan kepada makmum, ditanya orang itu. 3 poin itu yang susah kan? Itu intinya, ditanya. Jadilah sebuah pemahaman. Jadi kalau lihat orang Saudi zaman sekarang yang tua-tua itu, masalah rezeki. Kadang kebablasan, kadang-kadang kerja, kadang seenaknya, Pak. Tapi ya, secara tauhid benar mereka itu. Kuat. Doktrin. Kenapa? Itu karena kepeduliannya Muhammad bin Abdul Aziz bin Ali Saud bin Saud itu kepada masyarakat agar tahu tentang tauhid ini. Jangan cuma kita tok yang tahu. Sehingga kesepakatan Saudi dibangun dengan negara tauhid. Tidak bisa apa-apa. Tidak bakal berani. Raja siapapun Saudi, saya nggak mau nyebut nama, tahulah polai piye pun, gimana pun polai. Tidak bakal berani mengganti bahwa tahu negara Saudi dengan tahu, karena itu kesepakatan antara Abdul Aziz bin Saud bersama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak bakal berganti-ganti, tidak bakal. Itu udah kesepakatan nenek moyang ya, awal-awal Raja Saudi pertama. Sepele, Pak. Sepele mboten? Sepele. Tapi karena peduli, Pak, terdoktrin. Negara, Pak. Bangunan negara. Kami dulu para ustadz, saya yakin ustadz senior kita, guru kami, anak pun merasakan. Anak belajar usul satu mungkin lebih dari 5 kali, 7 kali ya. Pokoknya lebih dari 5 kali katam, Pak. Subhanallah. Wallah itu yang menguatkan, Pak. Yang menguatkan manhaj kita itu ya itu, Pak. Usulus salasa. Teringat banget anak dulu bagaimana belajar menjebakan kemudian menghafalkan. Wah, biasa. Kadang kita tuh juga begitu, Pak. Kita tuh udah benci dengan dakwah sunnah, nggak suka dakwah sunnah. Kemudian tiba-tiba di suatu waktu kita itu disampaikan sama teman kita hanya soal misalnya pas masalah riba misalnya lah. Pas kita tuh cocok, akhirnya ustaznya sopo iki, gitu kan? Akhirnya tobat. Belum kata salaf, belum. Hanya bab riba doang. Tapi solatis, JM brother gitu. Tapi ada begitu, lama-kelamaan suka dengan ustadz salaf, ustadz ini, gitu. Kadang cuma begitu, mulainya begitu. Karena kita peduli, akhirnya ini kebaikan kita share. Tetangga kita. Sebenarnya kok tetangga ini sewenangnya kisah-kisah ya. Jangan beritahu, enak ustadz ini Ustadz Khalid. Gitu kan. Cerita enak gitu. Misalnya gitu. Share satu video saja, potongan yang itu kemudian 3 menit, 4 menit membuat dia akhirnya tersentuh, lama ketagihan dan mujarab. Saya punya banyak teman yang ngaku tuh, berapa teman dah terjadi itu, orang tuanya itu belum ngerti sunnah, nggak suka dengan bojone sing cadaran, enggak. Orang tuanya itu, sama anaknya dibelikan TV, dikasih channel Roja. Anak itu nggak pengen begitu. Iki kajian tok iki, Mak. Iki kajian tok isine. Apa iki? Isine kajian tok. Yo ngaji. Namanya orang tua. Apa sih mau tonton sinetron? Ya kadang bosan, Pak. Drama. Hidupnya aja banyak drama sudah. Ya dah, akhirnya apa? Nonton. Sesekali nonton. Lama-lama kecandu. Hidayah itu begitu. Kita tuh loh semangat menyampaikan kebaikan. Kita punya kebaikan, kasihlah kepada orang lain. Share. Jangan-jangan itu pintu hidayah. Jangan-jangan. Imam Syafi'i Mojokerto itu dulu musolnya gimana sih? Kan Pak Andi pernah banyak cerita juga. Sekarang bagaimana? Masya Allah, tabarakallah. Ini musola, ini pendopo Al-Hanif ini setahun, alhamdulillah. 2 tahun, 3 tahun berjalan. Tahu kita sejarahnya Pak Andi cerita kemana. Tinggal kita tuh kadang-kadang kurang share. Kita tuh lebih egois terhadap diri kita. Ya kita dapat kebaikan ya sudahlah. Padahal kalau kita itu kebaikan kita share ke orang lain, terus dia bahkan bisa melebihi kita.
Bahkan dia bisa melebihi kita nanti. Bahkan nanti anak yang menjadi ulama gara-gara kita. Awal yang beritahu kajian di sini. Jenengan wafat, ngalai ke semua hidayah itu. Pahala itu kepada jenengan. Jalan sebab. Saya ini dulu tahunya, kami ini Bapak Ibu, anak itu di Kalimantan. Diberitahu ada pondok yatim Al-Mansur. Itu sebetulnya saya itu tidak pengen pondok Pak. Cuman diberitahu ada pondok yatim. Ini sewenang aja, saya pikiranku kelas 2 SD itu ya. Tahun 3 SD Cawu 2, dulu kan Cawu ya. Tahun 98, Desember itu, 1 Ramadan itu. Datang orangnya Pak, namanya Pak Siham, Hafidhullah. Pak Siham, itu biasa, alumni SMA 2 Pare. Pernah, ya Ustadz, zaman itu seneng banget dengan kajian-kajian Islam gitu kan. OSIS gitu kan, zaman suatu semangat. Terus kemudian jualan, dagang, ya jadi Ustadz pengasuh di pondok, ya dagang telur, macam-macam, pedagang lah akhirnya. Ya bener juga Ustadz juga lah. Alhamdulillah, Masya Allah, saya dibawa ke Pare sama kakak saya. Alhamdulillah. Sampai detik ini akhirnya, saya masih hubungan baik sekali, Masya Allah. Dan beliau sakit, semoga juga beliau. Tapi ngerti Pak, apa yang saya lakukan saat ini, beliau dapat semua enggak Pak? Dapat semua. Anak ngajar, anak buka pondok ini, semua Bang. Enggak ngurangi pahala anak dan enggak ngurangi pahala beliau, dapat semua Pak. Secara di kertas, saya lebih tinggi Pak. Soal agama, secara di kertas. Ustaz bilang, mungkin tatkala kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, mungkin orang itu akan lebih dibandingkan kita. Ternyata dia lebih istiqomah. Coba dipikirkan pahala yang kita dapatkan itu loh. Makanya kita share, kita beritahu. Ngapunten, saya sedikit cerita nggih, tambahi lagi. Kita punya masjid namanya Majelis Siroh. Majelis Siroh ini, sebelumnya saya punya kajian, cuman 3 orang. 3 orang. Fulan. Kemudian Fulan ini ngajak istrinya, Fulana. Tapi tak kasih jam yang berbeda, karena waktu. Tapi materi sama, tauhid, akidah. Sudah hampir 6 tahun. Kajiannya di rumah saya. Berarti sama ibu-ibunya seminggu 2 kali, sampai 3 kali bahkan. Di rumah saya. Sudah 6 tahun. Sudah 6-7 kitab habis. Jalan yang ikut ini, orang minta pengen ikut semua Pak. Saya tolak sampean. Saat ini berapa? 30-an yang ikut. Putra-putri. Kalau ngumpul anak-anaknya 100-an. Itu kajian rumah loh nggih. Kajiannya itu pada Isya. Dulu selesainya 11:30. Ngapain? Ngobrol agama Pak. Jadi kita ngaji setengah jam, habis itu kita obrolin apa kendala jenengan dalam lapangan bermasyarakat dengan bermanhaj salaf. Itu kita obrolin setiap pekannya. Ibu-ibunya, kerjaan kami gini. Jadi banyak feedbacknya, banyak komunikasinya gitu. Terus kajian saya stop sampai jam 11, sampai jam 10. Sekarang setengah 10 jam 10 maksimal wis. Itu orang masih seneng Mbak datang, dan orang pengen datang karena ngobrol. Ngobrol. Asik dengan ada kopinya, jadi kayak keluargaan. Tatkala kita ada bangunan baru, Majelis Siroh, yang datang tuh cuman berapa? Cuman 40-an, 60. 2-3 kali pengajian berjalan Majelis Siroh ini, sekarang 120 pernah sampai 200. 7 pertemuan, sudah. Ajak istiqomah 120. Apa yang sudah ngaji? Saya sampaikan, ini rata-rata belum ngaji. Kenapa? Saya selalu motivasi teman-teman. Pulang dari sini, kita itu harus senyum kepada masyarakat sini. Ini orang bagus semua masyarakat ini. Abangan KB iki. Awak dhewe jujuk guduk akeh iki ya. Pulang senyum ya. Salam senyum. Lewat buka kaca mobil, monggo Pak. Itu saya sampaikan. Hari pertama kajian, saya pastikan semua senyum ya. Itu saya pastikan dulu. Itu saya pastikan dulu. Langko ujug-ujug guduk. Ini cocok rame masyarakat bingung opo iki. Yo bano ngene kabeh lho kae. Terus saya bilangin. Kedua, ajak teman antum. Antum selalu setiap pekan harus ada yang diajak. Iki antum satu ngajak tonggone antum atau semua teman antum, sing kono ngajak. Dapatlah kita berhasil seminggu itu ada 10-20 orang yang diajak.
4 minggu 80. Alhamdulillah itu mandi Pak, Bu, mandi. Akhirnya sekarang ajak 120. Padahal ini masih sekitar 9 pertemuan saat ini. Padahal itu masih banyak yang suka Ustaz minta live-nya, Ustaz ini saya enggak minta live. Biar orang datang, yang datang dari Kediri, dari Malang, dari Jombang, yang datang itu. Selain dari Pak, setiap pekan. Jauh-jauh datang, minta live, enggak teko dewe, aku enggak mau minta live, teko. Aku pengen meramaikan ini. Kita pengen ramai bareng-bareng, kita pengen share kebaikan. Saya juga belum siap untuk kalau live itu saya lebih gak bisa lost Pak. Aduh, anak itu suka kaji itu yang lost gitu. Live itu ya ngapunten ya gak bisa lost saya. Maksudnya ngobrol itu gak bisa gitu. Harus nata bener kalimat bahasa aja itu. Kayak gitu Pak. Jadi share lah. Ayo. Saya yakin banyak orang yang belum tahu bahwa sini ada kaji. Ada kajian. Jangan gak usah kayak ngaji sunnah kayak. Jangan begitu mikirnya. Jangan begitu mikirnya. Lah kok malah gak gelem. Jangan begitu mikirnya. Ajak ensik konco pelek, konco sekolah. Ayo ngaji pisane teko. Kadang ngajak kudu dijemput. Ya jemput, Pak. Habis itu kadang-kadang jak maem sik, jak ngopi. Ya begitu. Jenengan kira tatkala Nabi awal berdakwah, Nabi langsung, oh ya masyarakat, ubudullah. Enggak. Nabi awal setelah fasda' bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Perintah berdakwah kepada orang musyrikin secara terang-terangan. Nabi langsung kumpulkan keluarganya. Benar? Ngapain, Mbak? Kita taunya dakwah kan? Undangannya makan-makan. Coba dibaca sirah detailnya. Nabi masak, saat itu satu orang dikasih 1 mud gandum. Biasanya orang tuh makannya apa? Nampan. Itu keluarga yang ngumpul sekitar 40 sampai 45 orang. Ngumpul. Di rumah Nabi itu Pak. Nabi biasanya makan pakai nampan. Nabi enggak 1 piring. Kasih gandum, 1 mud segini. Berarti bukan pakai nampan. Spesial ini, VIP ini. Ya kan? Jamuannya Vin. Tek tek tek. Biasanya nampan Pak Bageng. Ini orang Arab begitu. Kasih 1 piring. Ngajeni paman-pamannya Nabi itu. Setelah itu Nabi bikin masakan dari sempil. Apa? Paha kambing loh. Sempil ya. Tutup sempol Pak. Sampil. Ya okay? Dimasakin kambing. Kasih satu-satu. Keluarga Nabi kenyang Pak. Wah, kenyang. Ya kan? Kenyang makan, Masya Allah. Setelah kenyang sama Nabi, kasih susu. Satu-satu. Biasa orang Arab tuh makan gini, pakai susu gelas kecil. Enggak, kasih cangkir sama dia. Cangkir kecil-kecil sama dia. Sampai gelegeen gitu. Enggak ada. Undangan, ngaji, tauhid. Nabi pertama perinan dakwah, terang-terang Nabi undang keluarganya, makan. Minum, mangan enak, ngombe legi. Setelah itu barulah Nabi setelah makan kenyang, tuan rumah mau ngomong nih. Nabi mau ngomong, Inni Rasulullah, inni nadhirul lakum Rasulullah khasatan ilaikum. Nadhirul lakum baina yad'a adabun syadid. Nabi sampaikanlah. Nabi baru ngomong, ditinggal pergi sama keluarganya. Cah cilik ngomong apa sih? Sobi iki. Sobi itu apa? Orang yang bisa sobi, tapi sini maksudnya lebih kepada sobi itu orang pembawa agama baru. Ditinggal pergi Nabi Pak sama keluarganya. Wis cokok dhewe wis modale akeh, tuan rumah ngomong tinggal ngalih. Wis kalau saya acara-acara maneh. Ndak usah ada acara lagi, nggih Bu. Kok masak malah ditinggal ngalih. Itu kalau kita, enggak Nabi. Nabi enggak. Hari berikutnya Nabi undang lagi. Kajian, boten, makan. Setelah Nabi lakukan sebagaimana yang pertama, ya, Nabi kemudian masak lagi, ya kambing lagi itu, susu, udah kenyang, barulah Nabi ngomong. Abu Thalib itu hadir. Akhirnya Abu Thalib juga di situ menimpali. Biar apa?
Jamaahnya tidak pergi, keluarganya tidak pergi. Abu Thalib ngomong kan, diajarin itu kan. Tapi Abu Thalib dengan menolak dengan baik. Semua itu saat itu menolak Nabi dengan baik. Illa Aba Lahab, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tatkala Nabi ngomong, Abu Lahab ngomong apa? Wallahi ya ma'syar ya bani Hashim Abdul Muttalib. Wallahi hadhi saw'ah. Iki wong elek iki, ora usah ditiru. Itu komentar Abu Lahab dengan ngegas. Semua ngomong nolak dengan baik kecuali Abu Lahab, ngegas tok gitu. Poinnya Nabi itu ngajak, Pak. Tapi apa langsung ngajak? Ya, kita teman kita, Pak. Jangan nggak pernah ngajak ngopi, ngajak mecel ya tahu loh. Cucu ngajak ngaji kok wabot pada ndelok jenengan abot ya. Ngajak ngaji ki koyo digondeng ndi aku. Dia pasti mikir aku nanti dianggap masyarakatku, aku begini juga berat. Jak ngopi, jak mecel. Beritahu anak kajian, aku sampean mesti itu, aku lo kajian. Perlu infokan ndak apa-apa. Jenengan tempun ndi toh Bu, mesti lah ben Sabtu mesti jenengan budal kajian. Tempun lho, pendopo lho. Kajian nembodo. Kadang-kadang kajian toh. Sekali nanya, dua kali nanya karena jenengan beritahu. Kalau orang ada tanya, alah, sapa tuh kajian itu? Ustaz pokoknya kon dindi ngono. Jenengan sampai no. Gitu tidak apa-apa, kon dindi pokoknya. Enak kajiane. Tekan kene bakno gak seneng. Jangan stop. Piye pokoknya. Ya alhamdulillah ya. Tapi kayak tidak seneng. Jangan, jak makan lagi, gitu. Jak nganu. Stop gitu. Jenengan ajak kajian akbar Ustaz Safik, Ustaz apa gitu, yang enak itulah. Yang Ustaz Khalid jangan gitu. Atau lain waktu apa gitulah, kasih hadiah lah gitu loh. Kita tuh harus punya seperti itu, Pak. Jangan mikir diri sendiri, aku seperti itu ngaji, anakku ngaji ya wes. Nggak enak, Pak, kalau beragama begitu. Share. Siapa tahu itu pintu kebaikan. Siapa tahu lah dari situlah jenengan akan mendapatkan lumbung pahala. Share. Tonggone sampai nek piro? Mosok to sekampung enek 150 kakak, sak kakak kayaknya sing dijak lho. Nah, ditekoi Mas malaikat Allah muhasabah, kenapa enggak ngajak? Bukankah dakwah itu bukan cuma perintah ustadz, semua kaum muslimin. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalih wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Perintah dakwah kepada kaum muslimin semuanya. Bukan cuma itu untuk ustadz tok. Harus aja. Nah niki termasuk tonggoku, Pak. Ya dijak, awalnya dijak yang dijak sholat. Bang dijak sholat, jak ngobrol gitu. Saya baru metu kerjaan, metu dewe, aku gak ngongkon. Saya enggak nyuruh, aku takut, ngapain kamu? Aku mau menuntut ilmu. Loh, kamu udah usia 22, dapat aku suka ilmu kan. Mondok. Ya, urusan orang tua dengan urusanmu seperti sampean keling mondok, aku udah ikut campur. Itu begitu, Pak. Alhamdulillah kampung anak 3-4 orang ya ikut. Di kampung yang baru ini, dulu saya tinggal di dekat pondok, sekarang saya tinggal di tempat baru, Pak. 4 orang ikut, 4 rumah. Masyarakat sebelah, alhamdulillah seneng. Ustaz tak konco-koncone jangan tekon iku Ustaz. Make tenggen kula boten napa-napa. Ah, seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Jadi kita poinnya ayolah ngajak. Kita senang kalau orang kita dapat hidayah, dapat ilmu, kita harus senang orang lain juga dapat kebaikan. Insya Allah itu menjadi lumbung pahala. Ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Semoga Allah ampuni kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.